Saudara terkasih di dalam kasih Tuhan, kita bertemu kembali oleh karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Kita akan memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk malam hari ini, dan kita bersyukur buat kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Bukan dengan barang fana, dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Ajaib, Engkau ajaib, haleluya. Kuasa-Mu tidak terbatas, haleluya. Engkau yang menebus kami semua Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah-Mu. Kami datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, tanpa Engkau kami tidak kuat berjalan Tuhan. Mari Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Engkaulah andalan kami, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus berkuasa, Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Haleluya, haleluya, ajaib, Engkau ajaib. Terima kasih Yesus, ajaib, Engkau ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak terbatas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bimbing kami terus dengan kuasa firman-Mu, firman-Mu yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Bagi orang-orang yang berharap dan berseru kepada-Mu, Yesus, yang mengandalkan Engkau, Engkau menjamah dan Engkau memberikan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
Haleluya. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu jamah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mispa-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Ku telah mati, haleluya, dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada misma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada wisma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kalaupun kami bisa hadir pada kesempatan malam ini bersekutu dengan Engkau, itulah semua adalah begitu besar anugerah yang Kau berikan pada kami. Nafas yang Kau berikan kepada kami, kekuatan, kesehatan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti kepada anak-anak yang berharap dan berseru kepada-Mu. Kami tetap mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau baik di dalam nama Yesus. Engkau ajaib di dalam nama Yesus. Engkau berkuasa atas ibadah ini Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh pujian juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berkuasa lewat hamba-Mu, dan Engkau berkarya lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa menegur dan memberkati kehidupan kami. Lewat firman-Mu itulah kami dibentuk, lewat firman-Mu itulah kami dipelihara Tuhan. Lewat firman-Mu itulah kami dipimpin langkah-langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di jalan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur
Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih serahkan hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkarya lewat hamba-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di tengah-tengah situasi seperti apapun, percayalah bahwa semua tetap ada di dalam kendali Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kalau tidak Tuhan izinkan. Ada banyak berita-berita yang bisa membuat kita takut, membuat kita hilang pengharapan. Jangan lupa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi Dia juga Tuhan yang berkuasa mengendalikan semua. Dia yang mampu mengontrol semua. Jadi saudara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kalau tidak Tuhan izinkan. Jadi mari tetap berharap, percaya, setia kepada Tuhan. Bahkan bawa diri kita makin setia. Saudara, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Minggu lalu, Kamis lalu, kita sedang belajar tentang Tuhan mengabulkan doa. Yang terakhir, doa Hana. Bagaimana Tuhan mendengar doa Hana, seorang ibu yang mandul. Tuhan melihat kepedihan hati Hana. Tiap tahun madunya selalu menyakiti hatinya. Dan dia mengambil keputusan yang benar. Dia lari ke rumah Tuhan. Dia berdoa di rumah Tuhan. Dia ungkapkan isi hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa kita, Tuhan yang menjawab doa kita. Jadi apapun yang kita gumuli hari-hari ini, haleluya, percayalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Apa yang kamu minta doakan, percaya kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kita juga melihat waktu doa Hana dijawab, diberikan seorang putra yang diberi nama Samuel. Dan Samuel sesuai dengan nasarnya Hana, Samuel dipersembahkan, dikembalikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Kita melihat Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan memberkati kandungan Hana sehingga dia melahirkan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Tuhan luar biasa. Baik, malam hari ini kita juga masih mau membahas tentang Tuhan menjawab doa. Kita buka 1 Tawarikh 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. 1 Tawarikh 5 ayat 18 sampai 22. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam pertempuran. Wow, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang siap untuk bertempur, orang-orang yang tangkas, cakap. Tetapi mari kita lihat ayat 19. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri
ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Nah, ayat 20 dikatakan mereka mendapat bantuan. Bantuan dari mana? Ayat selanjutnya tadi katakan sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Dan maka ia mengabulkan permintaan mereka. Amin. Sebab mereka percaya kepadanya. Wow, luar biasa. Walaupun mereka orang-orang yang tangkas, orang-orang yang mampu berperang, kita melihat, kita belajar dari mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak mengandalkan ketangkasan mereka. Mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka. Tapi kita melihat mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta penyertaan Tuhan. Mereka minta pertolongan Tuhan. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika seorang manusia dia mulai merasa diri mampu, maka kecenderungannya dia mulai mengandalkan manusia, dia mulai mengandalkan kekuatannya, saya bisa, dan hatinya mulai jauh dari Tuhan. Orang yang merasa mampu dia akan mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang merasa diri tidak mampu, dia akan selalu mencari wajah Tuhan. Dia akan selalu mendekat, mohon anugerah Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan kita melihat ayat ini luar biasa menghibur kita. Saudara, mereka berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Mereka tidak mengandalkan saya mampu. Kami mampu, kami tangkas, kami hebat, tidak. Mereka berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Masih di ayat 20. Maka Allah mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Wow, luar biasa. Umat Tuhan, percayakah engkau kepada Allah yang kita sembah? Percayakah engkau? Dia akan mengabulkan doamu. Ketika engkau menaruh harap kepadanya. Ketika engkau mengandalkan dia. Dia akan mendengar doamu. Haleluya. Sekalipun engkau merasa mampu, engkau punya kemampuan memang. Tapi mari belajar dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Tuhan mendengar doa mereka sebab mereka percaya kepada Allah. Mereka mendapat bantuan. Saya percaya ini bantuan, bukan bantuan manusia. Ini bantuan dari Allah. Saudara, saya lanjutkan baca ayat 21. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Unta 50.000 ekor. Kambing domba 250.000 ekor. Dan keledai 2.000 ekor. Juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh. Sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah yang menyertai kita, saudara, Alkitab catat di dalam pertempuran ketika Allah hadir di situ,
Saudara, saya membaca, saya percaya saudara juga membaca. Ada banyak ayat mencatat bagaimana pertempuran yang tidak seimbang antara orang Israel dengan musuh-musuhnya. Bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan memberi kemenangan dengan cara yang ajaib. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Ayat yang singkat tetapi memberi kita kekuatan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Saudara, orang Israel tidak mungkin bisa menang melawan tentara Mesir. Tidak mungkin. Tetapi karena Allah yang berperang untuk mereka, tentara Mesir kalah, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk membela umatnya. Amin. Dia mampu melakukan banyak hal yang tidak terpikir oleh kita. Kita juga pernah mendengar bagaimana kota Yeriko, kota yang dengan tembok benteng yang sangat kokoh, runtuh oleh pujian umat Israel. Cara perang yang unik. Maaf, saya mau katakan, cara perang yang gak masuk akal. Cara perang yang orang katakan ini gila semua ini. Satu bangsa gila. Gila berjemaah. Gila kok rame-rame. Mana ada orang perang yang dilakukan 1 hari kelilingin itu kota. Tidak boleh ngomong, cuma diem muter. Sudah pulang sehari. Sampai 6 hari itu yang dilakukan. Ini pikiran saya. Bisa benar, bisa tidak. Mungkin memang kegentaran dari Tuhan itu sudah melanda bangsa-bangsa itu. Ketika mendengar bagaimana kekuatan Mesir ditenggelamkan oleh Tuhan. Mereka juga sudah mendengar bagaimana Mesir dipermainkan oleh Tuhan dengan 10 tulah. Saya tidak tahu apa waktu itu sudah ada wartawan yang keliling. Tapi Alkitab catat mereka mendengar. Dan kegentaran itu sudah melanda mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini pikiran saya. Mungkin ketakutan itu mulai hilang ketika orang-orang Yeriko dari atas tembok melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Ini pikiran saya sekali lagi. Bisa benar, bisa tidak. Waktu lihat, ya kok mereka nggak ngapa-ngapain ya. Cuma muter kota, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa, nggak bawa senjata yang untuk mukul-mukul tembok atau apa. Tidak. Tuhan sering membawa kita masuk ke medan peperangan dengan caranya Tuhan. Cara yang mungkin orang dunia atau pikiran kita juga berkata, masa perang kayak gini? Gimana musuh bisa kalah? Dengar baik-baik. Untuk menang Tuhan cuma membutuhkan ketaatanmu. Amin. Untuk menang Tuhan cuma butuh ketaatanmu. Haleluya. Dia yang berperang untuk kita. Kita diam saja. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang bisa dibuat orang Israel ketika dikejar oleh tentara Mesir dengan segala kekuatannya? Armada perang, kereta, kuda. Tapi Alkitab katakan, saudara, Tuhan yang berperang untuk mereka. Amin. Tuhan yang berperang untukmu. Amin. Tuhan yang berperang untukmu. Amin. Tuhan yang berperang untukmu. Dan kalau Tuhan di pihakmu, kemenangan terjadi. Haleluya. Haleluya. Mari kalau Tuhan izinkan kita hadapi peperangan-peperangan. Peperangan iman, pergumulan.
pergumulan. Pergumulan sama dengan peperangan. Mari jangan pakai cara kita. Mari kita belajar mendengar dan mengikuti cara Tuhan berperang. Sekali lagi ada banyak yang kita bisa pelajari. Coba lagi Yosua 10. Mari kita lihat Yosua pasal 10. Yosua 10 ayat yang ke-10 mulai. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang, perhatikan ayat 11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Mari kita lihat betapa hebat Allah kita. Amin. Betapa luar biasa cara-cara Tuhan menolong umatnya. Cara-cara Tuhan memberi kemenangan. Cara-cara Tuhan bekerja. Tadi saya katakan, mungkin ini pikiran saya. Orang Yeriko yang dulunya ketakutan ketika lihat cara perang mereka. Mereka tertawa. Ini bangsa mau ngapain? Mau ngapain? Kita gak mungkin ditaklukkan dengan cara seperti ini. Itu pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan bekerja, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan cuma butuh penundukan diri kita. Tuhan cuma butuh 4 huruf dari kita. Kalau dibolak-balik sama, T-A-A-T, T-A-A-T. Tuhan cuma butuh kita taat. Kalau kita mempercayai Tuhan, maka kita akan taat kepada perintah Tuhan. Banyak umat Tuhan tidak alami kemenangan. Kenapa? Karena mereka berperang pakai cara mereka. Karena mereka tidak mau tunduk kepada cara Tuhan berperang. Karena mereka tidak mau tunduk kepada instruksi yang Tuhan berikan. Mereka lebih memilih pikiran mereka. Saya teringat bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan. Kitab Ulangan catat, mereka mendekati Musa dan ngomong, Pak Musa, sebaiknya kita utus pengintai untuk melihat tanah Kanaan itu. Seperti apa? Apa benar seperti yang Tuhan janjikan? Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya atau gimana? Saudara, di kitab Ulangan dicatat, Musa berkata, usul itu aku pandang baik. Dan dipilihlah 12 orang untuk berangkat dilepas mengintai negeri tanah perjanjian itu. Mereka pulang, 10 orang pengintai membawa berita yang membuat hati ciut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti berita-berita hari ini, banyak berita-berita yang bisa bikin hati kita ciut.
Banyak berita-berita yang bisa membuat mata kita kabur, tidak bisa memandang Allah yang besar. Kita mulai dicekam ketakutan, kita mulai dicekam kecemasan. Kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Disuruh maju, mereka meraung-raung menangis. Cuma Yosua dan Kaleb tidak. Kita harus maju, itu janji Tuhan. Negeri itu sudah diberikan kepada kita. Sekalipun musuhnya orang-orang raksasa, kita seperti belalang. 10 pengintai bawa berita yang jelek, padahal mereka bawa bukti. Mereka bawa bukti tanah itu luar biasa. Orang Israel meraung-raung menangis, marah sama Musa. Apa di Mesir kurang kuburan? Kamu pimpin kami bukan ke tanah yang baik. Komplain, marah. Saudara, Tuhan marah. Tuhan marah, disuruh maju gak mau maju. Saudara, karena orang Israel sudah lihat Tuhan marah, mereka takut. Kemudian Alkitab mencatat, mereka tidak disuruh perang, mereka punya inisiatif. Kalau gitu ayo kita menyerbu ke bagian selatan. Musa ngomong, jangan, kamu tidak disuruh Tuhan, Tuhan tidak akan menyertai kamu. Enggak, ayo kita pasti menang. Akhirnya kalah saudara. Karena memang Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak menyertai mereka. Itu bukan idenya Tuhan, inisiatif mereka. Jangan sampai banyak di antara kita tidak ngikuti Tuhan tapi kita punya inisiatif sendiri. Saudara, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti bela. Amin. Kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti bela. Tidak peduli sesulit apapun, kalau Tuhan suruh, Tuhan bertanggung jawab dengan perintahnya. Tapi kalau Tuhan gak suruh, ini banyak orang yang bergerak tidak disuruh Tuhan bergerak. Itu idenya, itu inisiatifnya. Hasilnya apa? Ya kekacauan. Kekacauan. Baik, kita lihat lagi 1 Samuel. Jadi malam hari ini mari angkat hati kita. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Merendahkan diri seperti orang-orang Ruben, Gad, setengah suku Manasye. Mereka minta pertolongan Tuhan. Sekalipun mereka orang-orang yang tangkas. Jemaat Tuhan, kalau engkau bekerja, engkau punya keterampilan, engkau punya ketangkasan, minta penyertaan Tuhan. Jangan merasa diri hebat. Tuhan, tuntun kami. Tuhan, tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Bimbing kami Tuhan. Bimbing kami kemana kami harus melangkah. Minta tuntunan Tuhan. Baik, 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal 7. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya masih berbicara tentang peperangan. Ya, ini kan tema pokoknya tentang Tuhan menjawab doa. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita
supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Jadi orang Israel minta supaya Samuel terus menaikkan doa, terus berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab doa Samuel. Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tuhan menjawab doamu. Terus ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Saudara lihat, bukan orang Israel yang kuat, tetapi kita melihat Samuel berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan mengguntur. Saudara, mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Saya tidak tahu seperti apa. Duar, mungkin kaget mereka, kacau balau. Kacau balau terjadi, saudara. Jadi bukan karena orang Israel yang hebat, enggak. Kita melihat tangan Tuhan yang berkarya. Perkemahan tentara musuh yang mengepung Samaria. Saudaraku mendengar bunyi pasukan yang banyak sampai mereka kabur, tinggalkan perkemahan, tinggalkan, tidak bawa apa-apa, mereka kabur pergi sendiri. Tuhan yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Apakah mujizatnya sudah tidak berlaku di hari-hari di zaman sekarang? Dengarkan baik-baik. Dia Allah tidak berubah. Dia Allah tetap sama. Dia tetap mampu menolong saudara dan saya. Dia tetap mendengar doa-doa kita. Amin. Dia tetap mendengar seruan-seruan kita. Dia mendengar doa anak-anaknya yang siang malam berseru kepadanya. Karena itu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada banyak dicatat. Perkara-perkara yang luar biasa. Yeremia 17, coba mari kita lihat Yeremia 17. Saya ingin kita baca ini. Mungkin engkau mampu. Jemaat Tuhan, mungkin engkau mampu secara finansial, secara intelektual, mungkin pengalaman-pengalamanmu banyak, segudang pengalaman. Salomo, Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan mengaruniakan keamanan. Bukan karena Salomo hebat, tidak. Tetapi ketika Salomo menyakiti hati Tuhan, saudara, Tuhan mulai bangkitkan musuh. Jadi saudara dengar baik-baik. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Karena itu jangan kita sombong.
Allah membenci kesombongan. Jangan kita tinggi hati merasa diri mampu. Coba kita baca Yeremia 17 ayat 5 mulai. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkan Tuhan, taruh harap kita hanya kepada Tuhan. Bani Ruben, Bani Gad, setengah suku Manasye, mereka pahlawan-pahlawan, mereka orang-orang tangkas, mereka orang-orang hebat, tetapi mereka tahu mengandalkan Tuhan. Mereka tidak andalkan diri mereka, mereka tidak andalkan kecakapan mereka, tapi mereka memohon penyertaan Tuhan. Mereka mohon pembelaan Tuhan. Kemenangan besar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita andalkan hari-hari ini? Saudara, Tuhan izinkan COVID-19 melanda. Salah satunya untuk mematahkan kesombongan-kesombongan manusia. Tidak peduli siapa yang berulah. Sebab saudara, saya baru-baru juga mendapat kiriman video. Sekali lagi saya tidak tahu benar apa enggak. Yang satu ngomong ini ulahnya ini, yang satu ngomong ini ulahnya ini. Saudaraku, ya kalau dicerna secara logika, memang semuanya bisa mungkin terjadi. Kita tidak tahu kebenarannya yang mana. Tapi satu kebenaran yang harus kita pegang. Semua tetap ada di dalam kendali Tuhan. Haleluya. Semua tetap ada di kontrolnya Tuhan. Itu kebenaran yang harus kita pegang. Kita tidak usah pusing. Ini perbuatannya ini perbuatannya ini. Saudara, kalau tidak Tuhan izinkan gak mungkin terjadi. Jadi mari, biarlah malam hari ini kita membuka hati. Kita mohon ampun kalau mungkin kita mulai andalkan diri kita. Kita mulai merasa kita mampu berjalan tanpa Tuhan. Hati kita mulai menjauh dari Tuhan karena kita merasa gak perlu Tuhan. Jangan malu ketika saudara menyadari saudara gak mampu. Mungkin selama ini engkau sombong. Tetapi melihat keadaan seperti sekarang kau mulai takut, kau mulai cemas, kau mulai gelisah. Saya mau katakan jangan gengsi datang kepada Yesus. Jangan gengsi, datang kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kita akan diam saja. Haleluya, Allah kita Allah yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan, saya akhiri sampai di sini. Kita nyanyi lagu, serahkanlah hidupmu padanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang membela kita.
Haleluya. Dia Allah yang mampu, dia tidak pernah berubah. Haleluya. Seperti dia mampu menolong umatnya di dalam firman-Nya. Banyak peperangan-peperangan yang tidak masuk akal terjadi. Banyak cara-cara yang bagi dunia dikatakan itu cara-cara gila dan bodoh. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan. Dan terbukti Tuhan memberi mereka kemenangan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Kalau engkau mau lihat kemenangan, engkau cuma butuh taat. Kalau engkau percaya, engkau akan taat. Ketika engkau taat, engkau akan melihat Tuhan yang berperang gantimu. Tuhan yang berperang bagimu. Dialah pahlawan perang kita. Peperangan apa yang sedang kita alami? Datanglah kepada Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berkat. Serahkanlah padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dia yang memberi kita kemenangan. Dia yang membela kita. Tuhan cuma membutuhkan ketaatan kita. Kita mau percaya tidak kepadanya. Cara yang Tuhan pakai seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Cara yang Tuhan pakai seringkali bertentangan dengan logika kita.
Saudara, Tuhan cuma butuh kita percaya. Dan kalau kita percaya, kita akan menuruti instruksi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang memberi kita kemenangan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau menjawab doa Bani Ruben, Bani Gad, setengah suku Manasye. Sekalipun mereka orang-orang tangkas, orang-orang hebat, tetapi mereka tahu merendahkan diri. Mereka tahu kepada siapa mereka harus berharap, bukan kepada kekuatan mereka, tetapi kepada Allah semesta langit. Haleluya. Dan Engkau mendengar doa mereka, sebab mereka percaya kepadamu. Engkau memberi mereka kemenangan, Engkau menolong mereka Tuhan. Kami juga banyak membaca bagaimana cara-caramu membela umat-Mu. Engkau menolong dengan cara-cara yang ajaib. Engkau menolong dengan cara-cara yang luar biasa. Ketika umat-Mu tunduk taat kepadamu, Engkau memberi mereka kemenangan. Tuhan, kami juga butuh kemenangan. Kami umat-Mu menghadapi peperangan-peperangan iman, pergumulan-pergumulan. Dan Tuhan, kami mau meneladani umat ketebusan-Mu, umat pilihan-Mu. Kami mau meneladani mereka, tunduk taat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Engkau tidak berubah, Engkau tetap sama Tuhan. Kuatkan umat-Mu, lawat mereka di rumah masing-masing, lawat jamaah mereka. Setiap roh ketakutan, roh kecemasan, Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami minta roh damai sejahtera turun. Tuhan, kekuatan baru Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga, berkati Tuhan Yesus, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami. Tuhan berkati semua Tuhan. Tuhan bela, Tuhan lindungi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang. Genapi firman-Mu bukan untuk kami memegahkan diri, supaya dunia melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat yang mampu melindungi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kau juga berkati yang sudah melayani Tuhan di dalam ibadah ini, berkati semuanya. Terima kasih. Kami akhiri semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.